kembali dengan kisah haru seorang wali. Kisah kali ini bukan sekedar karangan cerita, akan tetapi diambil dari arsip sebuah buku di masa kejayaan ajaran Islam, yang semata untuk edukasi, pembelajaran dan pendidikan. Pernah sobat mendengar cerita tentang seorang alim, namanya Mbah Soleh tukang sapu masjid yang meninggal hingga beberapa kali? Tapi untuk video kali ini, menceritakan tentang seorang wali, akan tetapi kewaliannya disembunyikan Allah, agar ia selalu berdampingan dan hidup di tengah-tengah masyarakat umumnya. Dalam sehari ia nampak orang biasa dan tak mengerti apa-apa. Akan tetapi di baliknya semua, ucapannya penuh sabda, dan perilakunya selalu mengayomi sekitarnya. Di tengah-tengah keramiannya zaman di sebuah kota, ada kisah tentang penyamaran seorang wali, akan tetapi kehadirannya tidak ada satupun yang mengetahuinya. Ceritanya, seorang lelaki tua, hampir setahun ia ditinggal kota itu. Hidup sendirian tanpa satupun keluarga. Seiring berjalannya waktu, setiap ada kegiatan umum di kota itu, ia pun diundang untuk menghadirinya. Setiap waktu salat tiba, azan selalu berkumandang merdu dari pengeras suara. Ternyata muadzin itu adalah lelaki tua itu. Di masjid itulah seorang lelaki tua bekerja sebagai tukang sapu. Tubuhnya kurus, janggutnya memutih, dan pakaiannya selalu sama, baju koko lusuh dan sarung yang warnanya sudah pudar. Setiap hari, bahkan sebelum azan subuh berkumandang, ia sudah datang. Dalam gelapnya pagi, hanya ditemani cahaya lampu redup, ia menyapu halaman masjid, membersihkan tempat wudhu, merapikan sajadah, dan memunguti daun-daun kering yang gugur. Tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Sebagian orang mengira ia hanyalah orang tua sebatang kara yang mencari sedikit upah dari pengurus masjid. Bahkan ada yang menganggapnya terlalu rajin untuk pekerjaan yang dianggap sepele. Namun ia tak pernah membalas cibiran dengan kata-kata. Ia hanya tersenyum. Suatu hari, ada cerita seorang pemuda di kota itu, ia datang dengan sikap menyepelekan. Ia baru saja pulang dari kota dan merasa lebih berpendidikan dari warga desa lainnya. Saat melihat lelaki itu menyapu halaman, ia berkata dengan nada meremehkan. "Pak, sudah tua begini masih saja jadi tukang sapu? Apa tidak ada pekerjaan yang lebih terhormat?" Lelaki itu menghentikan sapunya sejenak. Ia memandang pemuda itu dengan mata yang tenang. "Anak muda," katanya lembut, "tidak ada pekerjaan yang hina jika dilakukan untuk menjaga rumah Allah." Pemuda itu mendengus dan pergi begitu saja. Selain ia menekuni pekerjaannya sebagai tukang sapu, setiap sore selepas azan asar berkumandang, ia tetap duduk juga mengajarkan anak-anak ngaji, membaca Al-Qur'an dan doa-doa. Meskipun muridnya tak seberapa banyak tapi ia dengan istiqomah dan ikhlas mengajarinya seolah anak-anaknya sendiri. Dengan santun dan rasa kasih sayangnya, anak-anak itu pun juga patuh kepadanya. Ia tidak pernah meminta bayaran. Ia mengajar dengan sabar, membenarkan makhraj huruf satu persatu, meski terkadang pendengarannya sudah tidak begitu jelas. Anak-anak itu menyayanginya, karena ia bukan hanya mengajar mengaji, tetapi juga mengajarkan adab dan kesederhanaan. Beberapa tahun kemudian, datang seorang pria muda ke kota itu. Ia juga seorang guru ngaji yang baru pulang setelah di pesantren bertahun-tahun. Ia masih muda, berilmu tinggi, pernah belajar di kota besar, dan hafal banyak kitab. Kedatangannya disambut hangat oleh warga. Dari beberapa desa hingga kota, mulai ramai dengan kedatangannya dia. Karena banyak orang ingin belajar kepadanya. Namun, sejak itu, perlahan suasana berubah. Suatu sore, ketika tukang sapu itu sedang mengajar 5 orang anak dengan caranya yang sederhana, ustadz muda itu datang dan berdiri di depan serambi. Ia memperhatikan sejenak, lalu tersenyum tipis. "Pak," ucapnya dengan nada yang terdengar lembut namun menyimpan sindiran, "cara mengajar seperti itu sudah kuno. Sudah tidak ada yang minat. Ustadz-ustadz di sana sudah tidak memakai metode seperti ini, sangat lambat dan ketinggalan. Lihat, semua murid yang saya ajari, hampir rata-rata mendapatkan prestasi," kata ustadz muda. "Anak-anak sekarang perlu belajar ngaji dengan metode yang lebih benar. Bukan cuma hanya sekedar bisa membaca, tetapi tajwidnya banyak yang salah. Kalau cuma belajar membaca, tak usah jauh-jauh ke pesantren, di rumah saja sudah cukup." Anak-anak murid tukang sapu terdiam. Lalu Pak Tua mengangkat wajahnya yang keriput dan tersenyum. "Kalau ada yang salah, silakan dibetulkan, Ustaz," jawabnya pelan. "Saya mengajari anak-anak membaca Al-Quran di setiap sore, karena saya lihat di sini tidak ada ustadz, sehingga waktu mereka sia-sia hanya untuk bermain. Kalau ustadz bisa mengajari mereka dengan benar, ajaklah mereka ke tempat ustadz."
Akhirnya semakin lama Ustadz dan kakek tua berbicara, bukan perbaikan yang datang, melainkan kata-kata yang makin tajam. Di depan beberapa warga, Ustadz itu berkata, kalau sudah tua, sebaiknya istirahat saja. Jangan memaksakan diri mengajar kalau ilmunya sudah tertinggal. Takutnya malah menyesatkan. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam hati Pak Tua. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa anak bahkan pindah mengaji ke kelas ustaz muda yang lebih besar dan terang. Sejak hari itu, serambi masjid sore hari semakin sepi. Tiap hari tempat ustadz muda semakin ramai yang belajar. Kini hanya tinggal 2 anak yang setia Pak Tua. Mereka tetap datang setiap sore, meski terkadang hanya duduk sendiri sambil membuka mushaf yang kertasnya sudah menguning. Meskipun hanya tinggal 2 murid saja, Pak Tua tetap istiqomah dengan senang hati mengajar. Ia pun menyadari kalau caranya membaca Al-Quran tak akan bisa menandingi ustadz muda itu. Jadi wajar, jika sebagian muridnya harus pindah ke tempat yang lebih baik. Sehingga ia mengajari anak-anak dengan memfokuskan pelajaran adab dan budi pekerti daripada membaca. Karena baginya adab lebih mulia. Dari pelajaran itulah, sebagian orang ada yang merasa kasihan kepadanya. Ada juga yang meyakini bahwa ilmu Pak Tua itu lebih tinggi daripada ustadz muda itu. Suatu hari, Pak Tua tanya kepada muridnya, "Nak, kakek sudah tua, kakek tidak bisa fasih saat membaca Al-Quran. Ilmu kakek jauh ketinggalan dibandingkan ustadz baru itu. Kenapa kalian masih senang belajar kepada kakek? Kenapa tidak mengikuti teman-teman kalian? Muridnya banyak yang mendapatkan prestasi." "Tidak kek, selama ini kakek lebih dari ikhlas menjari kami, tanpa mendapatkan upah apapun. Bagi kami, ikhlas dan adab lebih mulia dibanding ilmu yang tinggi," jawab mereka. Kakek itu pun terharu dengan mata berkaca-kaca. Lalu tempat ustadz muda itu semakin banyak pengunjung. Hari demi murid berdatangan untuk belajar. Bukan cuma kalangan anak-anak saja, tetapi remaja hingga orang tua karena fasilitasnya yang memadai bahkan modern. Akhirnya banyak juga jamaah dari berbagai kota yang berdatangan ikut gabung. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar merdu dari dalamnya. Tempat itu dipimpin langsung oleh ustadz muda itu. Beginilah cara belajar membaca Al-Quran yang benar. Dengan metode yang modern, tajwid yang benar, nanti membaca kita pun akan terdengar fasih. Kalau memakai cara lama, semua akan sia-sia. Yang kita dapatkan hanya kesalahan. Makan tinggal saja cara yang kuno, kata ustadz itu. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, kesaksian terjadi pada salah satu takmir masjid. Ia adalah salah satu teman akrab dengan kakek tua itu. Usianya tak jauh lebih muda darinya. Mereka sering ngobrol dan berdiskusi di serambi masjid ketika selesai berjamaah. Ketika itu, bulan separuh menggantung pucat di langit dan angin berdesir pelan di antara daun-daun. Bisik suara manusia pun tak ada. Semua tidur lelap dalam heningnya malam. Bertepatan malam Jumat tengah malam. Pria keluar rumah berjalan menikmati angin dan sinar rembulan malam itu. Malam itu terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Anjing-anjing tak menggonggong, dan jangkrik pun seakan enggan bersuara. Saat melangkah pelan di antara pepohonan di jalan, batang-batang pisang yang tinggi, tiba-tiba matanya tertuju pada sesuatu yang tak biasa. Di atas salah satu pohon pisang, tepat di atas pelepah yang besar dan melengkung, ternyata pria itu tersentak kaget. Ia melihat seseorang yang duduk bersila. Ia mengenakan pakaian jubah putih. Kedua matanya terpejam rapat, dan bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berzikir atau membaca doa. Pria itu bertanya-tanya, apakah itu benar-benar manusia atau bukan. Ia mencoba mendekati. Ternyata, ia adalah sahabatnya sendiri. Seorang kakek tua tukang sapu masjid. Ia pun terheran melihat kakek tua. Bukankah ia hanya manusia biasa yang tiap kerja jadi tukang sapu masjid? Kata pria itu. Anehnya, tubuh renta itu tampak ringan, seolah tak memiliki beban sedikit pun, padahal pelepah pisang biasanya tak kuat menahan berat manusia. Pria itu tertegun. Apa mungkin dia manusia biasa? Batinnya. Ia ingin lari, namun kakinya terasa berat. Rasa takut bercampur penasaran membuatnya bersembunyi di balik batang pisang. Dari sela-sela daun yang bergoyang, ia mengamati kakek itu lebih jelas. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Daun-daun pisang berdesir keras. Namun anehnya, tubuh sang kakek tetap diam tak bergoyang sedikit pun. Suasana menjadi begitu hening hingga pria bisa mendengar detak jantungnya sendiri.
Lalu perlahan, kakek itu membuka mata. Sorot matanya tajam namun teduh. Tanpa menoleh, ia berkata dengan suara berat namun lembut. "Pak, tak perlu engkau mengintipku. Kemarilah, apa ada yang ingin engkau sampaikan?" Lalu pria itu mendekatinya. Kakek itu pun turun berlahan dengan ringan. Seolah tubuhnya melayang terbawa angin. Dan akhirnya mereka pun berbicara dengan suara pelan. "Kek, sebenarnya kamu ini siapa? Saya tak menduga kakek bisa seperti ini." "Aku hanya orang biasa, Pak. Aku hanyalah hamba Allah," jawab kakek itu. "Malam ini engkau telah melihat semua yang terjadi. Aku hanya berdoa, semoga penduduk di kota ini selalu tentram, jauh dari musibah. Pak, aku berharap engkau bisa menyembunyikan dari penduduk apa yang kamu lihat sekarang ini. Aku tidak berharap pujian atau dihormati yang membuat diriku tinggi hati. Iya kek, insya Allah tidak akan ada orang yang mengetahuinya kecuali aku," jawab pria itu. Suatu hari, tersebar kabar bahwa beberapa kiai besar dari berbagai daerah akan berkunjung. Di antara nama yang disebut-sebut adalah murid-murid dari pesantren besar. Warga sekitar gempar. Mereka bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat para alim besar itu datang ke tempat ngaji ini? Hari yang dinanti pun tiba. Beberapa mobil memasuki pesantren itu. Para kiai turun dengan pakaian putih bersih. Mereka langsung menuju ke rumah ustadz muda itu. Semua masyarakat, wali murid dan setiap jamaah pun diundang. Seorang kiai besar yang sangat dihormati dijadwalkan memberikan sambutan. Beliau dikenal sebagai ulama yang sederhana, berilmu luas, dan tutur katanya lembut menyentuh hati. Ketika azan Isya selesai berkumandang, suasana menjadi hening. Panitia mempersilakan sang kiai naik ke atas panggung. Dengan langkah perlahan beliau menaiki anak tangga panggung. Jubahnya putih bersih meski tampak sederhana. Wajahnya teduh, memancarkan wibawa dan ketenangan. Seluruh tamu undangan, dari para jamaah dan masyarakat sudah menempati posisi depan panggung. Lalai beliau duduk sejenak, memejamkan mata, lalu membaca basmalah dengan suara pelan namun jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita umur, kesehatan, dan kesempatan berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Suasana menjadi semakin khusyuk. Bahkan anak-anak kecil yang tadinya berlarian kini duduk diam di pangkuan orang tuanya. Dalam sambutannya, beliau tidak berbicara dengan nada tinggi. Tidak pula dengan kata-kata yang rumit. Namun setiap kalimatnya terasa dalam. Ia mengingatkan tentang pentingnya menjaga sholat, memelihara persaudaraan, dan menjauhi iri hati serta kesombongan. Jangan merasa paling benar, ucapnya lembut. Karena yang paling tinggi hanyalah Allah. Tugas kita adalah memperbaiki diri, bukan sibuk menilai orang lain. Angin malam berhembus pelan, menggerakkan tirai panggung. Tiba-tiba, kiai besar itu terdiam. Tak seperti biasanya, kiai itu merasa ada sesuatu terjadi pada dirinya. Batinnya mengatakan seolah ada cahaya terang yang datang mengitari panggung di setiap ucapannya. Para jamaah dan semua yang hadir pun terdiam melihat kiai besar itu. Tidak lama, kiai itu berdiri. Ia mengamati tamu undangan di sekitaran masyarakat yang jauh dari panggung. Berlahan kaki kiai itu melangkah maju. Sorot matanya meyakini bahwa di tengah-tengah para jamaah itu ada seorang wali. Ia pun berlahan turun dari tangga berlahan satu persatu, menuju ke tengah-tengah para undangan. Kiai itu masih mencari keberadaan wali itu, tapi ia tidak menemukannya. Tiba-tiba, di saat ia menoleh ke posisi paling belakang, ternyata ada seorang yang mengangkat wajah dan menatapnya. Akhirnya, kiai besar itu meneteskan air mata, ia langsung menghampiri, mengangkat pundaknya berdiri dan memeluknya lalu. Ia mencium tangannya. Ternyata ia adalah kakek tukang sapu masjid. Seluruh kiai dan semua jamaah yang hadir pun heran. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya kakek tua yang selama ini bekerja jadi tukang sapu itu? Tidak lama mereka berbincang, kakek tua pun memaksa menolak duduk ke atas panggung. Kiai pun kembali naik panggung dan melanjutkan ceramahnya. Keadaan berubah, yang seharusnya dibahas adalah pendidikan, tapi ternyata membahas tentang pribadi kakek tua itu. Kiai itu memperkenalkan, siapa sejatinya dia. Apakah Bapak Ibu tahu, siapa sebenarnya orang tua yang bekerja jadi tukang sapu di masjid itu? Apakah Bapak Ibu pernah memperdulikannya? Tanya Kiai itu. Dia adalah seorang wali. Waliullah sang sengaja disembunyikan oleh Allah.
Sungguh Bapak Ibu adalah orang yang sangatlah beruntung. Di tengah-tengah aktivitas masyarakat di kota ini, kedatangan seorang waliullah yang sengaja sembunyi-sembunyi. Tetapi di dalam persembunyiannya beliau memberikan doa yang kuat, selalu dipanjatkan buat Bapak Ibu semua dan buat kota ini. Kata kiai itu. Para jamaah pun kaget. Beberapa orang terlihat meneteskan air mata. Kiai itu juga menyampaikan, hargailah orang lain itu seperti diri MU sendiri. Jangan kalian menilai orang itu dari kesederhanaannya atau dari pekerjaannya. Jangan habiskan waktu hanya untuk melihat kekurangan orang lain. Isilah dengan ilmu, adab, dan amal. Setiap kata diucapkan perlahan, seakan memberi ruang agar maknanya meresap ke dalam hati. Menjelang akhir sambutan, sang kiai menundukkan kepala dan berdoa. Suaranya bergetar, memohon agar desa itu dijauhkan dari bencana, dijaga persatuannya, dan diberi keberkahan rezeki. Amin menggema bersamaan dari ribuan jamaah. Ketika beliau turun dari panggung, tak ada sorak-sorai berlebihan. Yang ada hanyalah rasa haru dan damai yang menyelimuti malam itu. Banyak orang merasa seakan hati mereka disentuh dan diingatkan kembali pada tujuan hidup yang sebenarnya. Akhirnya, Ustadz muda selaku pemegang pesantren itu menunduk terdiam. Ia hanya bisa menyesali perkataan yang telah disampaikan pada kakek tua itu. Aku hilaf, aku telah salah menilai orang. Kata Ustadz itu. Tidak lama, seketika itu kakek tua pun menghilang dari tempatnya. Keesokan harinya, sebelum orang-orang datang ke masjid untuk jamaah sholat subuh, Ustadz muda itu berangkat ke masjid terlebih dahulu, dengan tujuan ingin menemui kakek tua, yang biasanya juga berjamaah. Selain meminta maaf, dia pun ingin berguru kepadanya. Akan tetapi, harapan itu sia-sia. Karena, hingga sholat subuh selesai, kakek tua yang biasanya berjamaah berangkat lebih awal, pagi itu ia tidak terlihat. Bahkan tetangga dekatnya pun tak mengetahui keberadaannya. Rumahnya sepi, lampu rumah juga padam. Pagi berganti siang, akhirnya perginya kakek tua itu pun cepat terdengar ke berbagai kota. Tiada yang tahu keberadaannya. Bahkan asal-usul dan tujuannya pun tidak jelas. Kabar itu menyebar cepat. Warga terdiam. Ada rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Seakan sesuatu yang selama ini menjaga mereka telah pergi. Hingga beberapa hari, Pak Tua Takmir Masjid yang akrab dengan tukang sapu itu, datang ke suatu jamaah. Dia menceritakan tentang pesan untuk masyarakat yang titipkan kepadanya, sebelum ia kembali ke tempat asalnya. Dan pesan-pesan itu, beliau berharap masyarakat memperkuat keimanan dan selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Menekankan pentingnya kejujuran, kesabaran, dan rendah hati dalam menjalani kehidupan. Wali juga berpesan agar manusia tidak terbuai oleh harta, jabatan, dan kenikmatan dunia, karena semua itu hanyalah sementara. Selain itu, para wali mengajarkan kepedulian sosial, saling tolong-menolong, serta menjaga persatuan dan kerukunan di tengah perbedaan. Mereka mengingatkan bahwa hidup di dunia hanyalah persinggahan, sehingga setiap orang hendaknya memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal di akhirat. Intinya, pesan para wali adalah mengajak masyarakat untuk hidup dalam kebaikan, penuh kasih sayang, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tidak lama seorang sesepuh kampung berkata dengan suara bergetar. Ketika wali tersembunyi pergi, bukan karena ia tak peduli, tapi karena tugasnya telah selesai, atau kita yang mulai lalai.